Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Masya Allah kan wa malam yasa' lam yakun la khawla wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara pimpinan dan saudara-saudara hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini diperkenankan terlaksananya tabligh akbar jamaah muslimin ataupun Hizbullah dengan suatu tema sebagaimana tadi telah dibicarakan atau dibacakan oleh protokol yang ringkasnya mengenai pengamalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bagi muslimin di dalam menuntut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh pimpinan panitia telah diumumkan juga bahwa pada malam hari ini di Masjid Al-Mukarrabin adalah tabligh yang kedua daripada jamaah muslimin atau Hizbullah yang dilaksanakan pada pertama kali tahun 1970 dan yang kedua ialah pada hari ini tahun 75. Saudara-saudara, adapun jarak 5 tahun antara tahun 70 hingga tahun 1975 Masehi, insya Allah juga diisi oleh jamaah muslimin ataupun Hizbullah sebagaimana tadi juga dituturkan oleh protokol dan juga oleh ketua panitia penyelenggara, yaitu antaranya satu musyawarah antara alim ulama dan juama di Jakarta ini yang mewakili organisasi mereka seluruh Indonesia tingkat puncak di Masjid Sunda Kelapa. Demikianlah offset ataupun kesengajaannya musyawarah itu secara belak-belakan, secara terbuka untuk mendapatkan satu kesatuan umat Islam dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah telah dapat diambil keputusan sebagaimana tadi telah diumumkan, bukan oleh ikhwan semata dari jamaah muslimin, akan tetapi juga oleh mereka yang waktu itu belum termasuk di dalam jamaah muslimin ataupun Hizbullah. Di antara anggota perumus itu misalnya ialah Profesor Kamil Kartapraja, terkenal di lingkungan Muhammadiyah Jakarta. Beliau adalah profesor, guru besar dan dekan daripada Universitas Muhammadiyah di Jakarta dan juga menjadi profesor di IAIN Yogyakarta. Juga waktu itu hadir Ustadz Jam'an. Secara formal beliau itu belum termasuk di dalam jamaah muslimin, sekalipun beliau itu adalah pembela jamaah muslimin sudah mulai tahun 1959, yaitu Ahlul Khalil wal Aqd yang kedua daripada jamaah muslimin atau Hizbullah yang dilaksanakan di Jakarta. Saudara-saudara, dengan adanya keputusan itu, alhamdulillah rupanya didapat suatu kedudukan objektif daripada masyarakat Islam yang diwakili oleh beliau-beliau yang cukup representatif, cukup mewakili daripada kaumnya masing-masing, yang beliau-beliau itu ikut membenarkan
bahwa jamaah muslimin adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang qat'i daripada Al-Qur'an ataupun Al-Hadis yang sahih. Saudara-saudara, kalau ini kami sebutkan pada malam hari ini adalah suatu penekanan, adalah suatu penggarisbawahan daripada kepentingan jamaah bagi muslimin itu. Kalau kita mengerti bahwa jamaah muslimin bukan hasil karya pikir beberapa orang yang mendirikan jamaah muslimin itu, akan tetapi ini adalah pelaksanaan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat waktu itu. Maka saudara-saudara, kami tekankan alangkah baiknya kaum muslimin, laki-laki ataupun perempuan yang mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya tidak lain melainkan apa yang ditunjuki oleh Allah dan Rasulnya. Menegakkan kalimat Allah, tidak ada suatu cara mendirikan kumpulan, mendirikan perserikatan, mendirikan partai untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak ada dikerjakan oleh para rasul dan para anbiya itu. Ini hendaknya diyakini oleh mukminin, laki-laki dan perempuan. Mereka semuanya para rasul dan para anbiya menegakkan kalimat Allah sepanjang wahyu dengan sunnah beliau-beliau itu, ialah dengan jamaah, bukan dengan perkumpulan, partai, perserikatan dan macam-macam lagi. Saudara-saudara, adapun kalau masih ada misalnya para ikhwan muslimin yang belum sampai ke sana di dalam pemikiran dan rasa tanggung jawabnya, maka pada malam hari ini kami tekankan, mudah-mudahan lambat laun mereka itu akan sadar, mengingat kepentingan daripada wahyu itu sendiri, mengingat kepentingan daripada hadis itu sendiri, dan mengingat kepentingan beliau-beliau sendiri yang harus bertanggung jawab kepada umat yang mereka pimpin masing-masing itu. Selama kita masih belum secara sepenuhnya mengikuti pimpinan Allah dan Rasul, saudara-saudara, belum sampai kepada tingkatan udkhulu fi silmi kafah, mengikuti pimpinan Allah dan Rasul belum menyeluruh, belum keseluruhannya, masih sebagian saja, saudara-saudara, tentu saja akan terjadi firqah terus menerus saja. Terjadinya firqah itu lain tidak, saudara-saudara, lain tidak hanya melumpuhkan juang muslimin, lain tidak akan meringkihkan juang muslimin. Mereka itu mengharapkan ridho daripada Allah SWT, mengharapkan ridho dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat dengan doa-doa mereka senantiasa. Akan tetapi di dalam praktek, kalau masih gemar dengan firqah itu yang merupakan petilan-petilan saja daripada satu jamaah muslimin yang sifatnya fil ard, saudara-saudara, maka doa-doa mereka itu, ya, sekalipun kami mendoa mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, insya Allah tidak akan diterima, saudara-saudara. Yang diterima itu orang yang mentaati Allah itu diterima. Doanya orang yang mentaati Allah itu diterima. Doanya orang yang dizalimi itu diterima oleh Allah SWT. Akan tetapi doanya orang yang mengingkari terang-terangan panggilan Allah dan Rasul, ya, kami serahkan kepada Allah SWT, sekalipun kami mengharap, tetapi insya Allah jauh daripada pengharapan itu. Tidak lazim ditempuh oleh para Rasul dan para anbiya dan mukminin pengikut-pengikut beliau itu. Saudara-saudara, justru pada saat sekarang ini, saudara-saudara, justru pada saat kaum muslimin menjadi sasaran, kaum muslimin menjadi inceran, sasaran dari golongan-golongan lain, terutama sebagaimana saudara mendengar, letaknya di perbatasan Indonesia ini, saudara-saudara.
letaknya di perbatasan Indonesia ini, muslimin khususnya Indonesia diincar oleh mereka itu. Mereka tidak akan kuat kalau kaum muslimin masih ada kekuatan, masih ada alim ulamanya, masih ada zu'amanya, masih ada mubalik dan mubalighotnya. Mereka tidak akan senang. Mereka ingin supaya agama, khususnya agama Islam, buat di Indonesia ini hendaknya diganti dengan materialisme, menjadi ateisme bagi rakyat Indonesia, yang berarti mereka bisa berkecimpung semau-mau mereka terhadap rakyat Indonesia itu. Saudara-saudara, andai kata kita terus-menerus lengah, tidak mau mentaati pimpinan Allah dan Rasul, panggilan Allah yang jelas yang kedudukannya qat'i, hadisnya adalah muttafaq alaih, mereka masih menutup telinga mereka, saudara-saudara, maka tentu saja kekuatan itu tidak ada. Kekuatan untuk menolak bahaya itu tidak ada. Saudara-saudara, kecuali kalau kita memang ingin, biarlah kaum muslimin untuk ketiga kalinya mendapat pukulan dari pihak lawan itu tadi. Kecuali kalau itu yang diharapkan, nah, tentu saja kami jamaah muslimin tidak berdaya apa-apa. Rupanya memang itu yang diharapkan, dan itu insya Allah akan didapatkan kalau mereka tetap ngebandel.